Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support dan stay di sini, dan buat kalian yang mungkin bete kelebihan duit, kalian bisa lempar ke Mimin melalui link di deskripsi. Udah siap kanjut kan? Berkanjut dengan kondisi dalam pelelangan di mana Xiaoyan telah memberikan penawaran dan kembali ke dokter peri kecil. Setelah itu dokter peri kecil segera bertanya bagaimanakah hasil dari penawaran tersebut. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata sepertinya semua berjalan tidak seperti yang ia harapkan. Meskipun Mongising terlihat tertarik di awal, Xiaoyan dapat merasakan kegelisahan dan kebingungan saat ia hendak pergi. Xiaoyan bertanya-tanya benda apakah yang mampu menyaingi Zong Breaking Pill yang ia tawarkan. Melihat Xiaoyan yang agak pesimis, dokter peri kecil segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Meskipun mereka tidak mendapatkan Bodhisattva Body Transformation Saliva dalam pelelangan, mereka dapat melakukan cara lain untuk mendapatkannya. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir untuk menggunakan cara lain seperti yang sebelumnya ia lakukan. Mereka pun kembali memperhatikan arus pelelangan dengan beberapa orang yang masuk dan keluar dari dalam kubah. Setelah agak lama, akhirnya proses penawaran pun selesai dengan kubah yang menipis dan perlahan menghilang. Mo Tianxing segera berkata bahwa mereka telah berhasil menemukan pemenang lelang yang akan mendapatkan Bodhisattva Body Transformation Saliva. Seketika tatapan semua orang pun menegang menunggu keputusan yang diambil oleh Mo Tianxing. Para tamu VIP masih bersikap santai menghadapi hasil keputusan yang akan dibacakan, dan tak lama Mo Tianxing pun lanjut berbicara. Ia segera mengumumkan bahwa pemenang lelang puncak kali ini adalah Old Ying San. Seketika banyak senyum jahat di tempat VIP tersebar setelah nama pemenang diumumkan. Banyak pembicaraan liar bergema di ruangan merasa keheranan dengan nama tersebut. Old Ying San merupakan salah seorang dari 3 orang kuat teratas yang menempati Black Ranking di Black Corner Region. Keberadaannya telah lama menghilang dan tidak disangka ia muncul dalam pelelangan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengungkapkan senyum pahit dan bertanya-tanya siapakah sosok Old Ying San yang baru saja disebut. Xiaoyan mengira sepertinya Old Ying San merupakan orang dari generasi yang lama hingga ia tidak pernah mendengar namanya. Xiaoyan segera melirik ke arah tatapan banyak orang di mana Old Ying San berada. Pria tua berjubah tanpa ekspresi menghiraukan keramaian yang tertuju kepadanya. Dengan persepsi spiritualnya, Xiaoyan merasakan aura aneh yang dimiliki oleh Old Ying San. Xiaoyan mengira seharusnya pria tua berjubah tersebut memiliki kekuatan yang berada di tingkat Dozong. Xiaoyan benar-benar terkejut karena Black Corner benar-benar memiliki banyak orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu di arena lelang, Mo Tianxing mengungkapkan tawa lalu mengumumkan bahwa selama beberapa hari ke depan Sekte Black Emperor akan mengadakan pesta besar. Selain itu, untuk pengambilan barang dapat dilakukan selama 1 hingga 2 hari setelah lelang selesai. Bersamaan dengan itu, Old Ying San segera berdiri dan keluar dari ruangan VIP. Di sisi lain, dokter peri kecil segera berkata agar Xiaoyan tak perlu khawatir dan bersiap dengan rencana berikutnya. Terlebih bukan hanya mereka yang mengincar Bodhisattva Body Transformation Saliva, melainkan banyak faksi besar juga menginginkannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa pesta baru saja dibuka dan tak lama acara sebenarnya akan dimulai. Setelah itu Xiaoyan pun segera berdiri dan melangkah pergi bersama dokter peri kecil dan Xian. Namun tiba-tiba suara tawa terdengar diikuti dengan sapaan kepada Xiaoyan. Fang Yan menghampiri Xiaoyan yang seketika berhenti dan menoleh ke arah kumpulan orang dari Demon Flame Valley. Fang Yan segera memperkenalkan diri kepada Xiaoyan bahwa ia adalah ketua pertama Demon Flame Valley. Fang Yan lanjut bertanya nama dari pemuda berjilbab hitam di hadapannya. Xiaoyan berkata bahwa ia bernama Depan Yan, kemudian lanjut bertanya apakah ada yang diperlukan dari tetua pertama. Fang Yan segera berkata sebagai seorang alkemis tingkat 6, apakah saudara Yan benar-benar menginginkan Bodhisattva Body Transformation Saliva? Xiaoyan terkejut kemudian bertanya balik mengapa jika Xiaoyan menginginkan benda tersebut.
Fang Yan segera berkata jika saudara Yan menginginkan benda tersebut, maka mereka dapat bekerja sama untuk mengalahkan Old Yingsan mengingat kekuatannya yang berada di tingkat Dozong. Menanggapi hal itu, Xiaoyan merenung sebelum akhirnya menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia tidak tertarik dengan rencana dari tetua Fang Yan. Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan Fang Yan setelah diam-diam mempelajari pria tua berjubah di sebelahnya. Tindakan tersebut jelas membuat Fang Yan sangat kesal dan marah. Fang Yan segera bertanya kepada pria tua berjubah di sampingnya apakah yang harus mereka lakukan. Pria tua berjubah segera berkata selagi mereka tidak memiliki sekutu maka tidak ada jalan lagi selain menghadapi Old Yingsan sendirian. Meskipun Old Yingsan benar-benar kuat, namun bukan berarti mereka tidak dapat mengalahkannya. Fang Yan mengangguk kemudian melirik ke arah Xiaoli dan anggota Xiao Gate lalu bertanya bagaimanakah mengenai orang-orang itu. Pria tua berjubah segera berkata untuk mengabaikan mereka dan fokus pada hal yang paling penting saat ini, yakni Bodhisattva Body Transformation Saliva. Pria tua memerintahkan Fang Yan menaruh mata-mata untuk memantau pergerakan dari Old Yingsan. Jika ia telah meninggalkan Black Emperor City, maka mereka akan langsung bertindak. Fang Yan mengangguk, setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat lelang yang mulai sepi. Kondisi Black Emperor City jatuh pada kondisi menggembirakan dengan pesta yang akan disiapkan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan bersama dengan yang lain segera pergi menuju ke tempat pengambilan barang lelang. Tak lama mereka pun sampai dan dijamu dengan sangat megah hingga membuat Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Samar-samar Mo Tianxing merasakan Xiaoyan yang terburu-buru kemudian segera menyiapkan barang yang akan Xiaoyan ambil. Mo Tianxing segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah barang-barang yang telah saudara Yan Xiao dapatkan di pelelangan. Mo Tianxing mempersilahkan Xiaoyan untuk mengecek semua barang yang akan ia bawa. Xiaoyan mengangguk kemudian memeriksa semua barang dengan seksama termasuk mayat binatang ajaib. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan koin emas dan beberapa botol giok lalu menyerahkannya kepada Mo Tianxing. Xiaoyan mempersilahkan Mo Tianxing untuk memeriksa barang pertukaran darinya. Mo Tianxing tertawa lalu berkata bahwa ia percaya kepada Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian memasukkan semua barang ke dalam cincin penyimpanannya dan berniat untuk pergi. Namun langkah kaki Xiaoyan dihentikan dengan Mo Tianxing yang memintanya untuk sedikit menunggu. Xiaoyan pun bertanya apakah ada keperluan lain saat ini. Mo Tianxing tanpa basa-basi segera menanyakan perihal Zong Breaking Pill yang Xiaoyan miliki. Ia bertanya apakah mereka dapat saling bertukar untuk mencapai kesepakatan. Xiaoyan sedikit terkejut lalu berkata tampaknya tetua sangat menginginkan Zong Breaking Pill tersebut. Jika begitu, maka Xiaoyan akan bersedia menukarkannya jika ketua memiliki Bodhisattva Body Transformation Saliva. Mo Tianxing seketika terkejut kemudian berkata bahwa mereka hanya memiliki satu dan telah didapatkan oleh Old Yingsan. Mo Tianxing segera meminta maaf karena tidak menyerahkan benda tersebut kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa keputusan berada di tangan para tetua dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Xiaoyan jelas tahu kekuatan dari Mo Tianxing dan tidak mungkin perkataan para tetua akan mempengaruhinya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan Mo Tianxing. Xiaoyan segera berkata jika seperti itu kasusnya, maka Xiaoyan tidak dapat bertukar dengan Mo Tianxing. Mendengar pernyataan Xiaoyan, Mo Tianxing segera mengajukan penawaran bahwa ia akan mempersiapkan banyak bahan obat untuk memurnikan Zong Breaking Pill. Semua bahan akan menjadi milik Xiaoyan dan ia hanya menginginkan satu Zong Breaking Pill saja. Dengan begitu sisa bahan obat untuk memurnikan akan menjadi milik saudara Yan Xiao. Xiaoyan langsung berkata bahwa ia tidak memiliki banyak waktu untuk tinggal di Black Emperor dan harus segera pergi. Oleh karena itu, maka Xiaoyan tidak dapat melakukan kesepakatan tersebut dengan Mo Tianxing. Akhirnya, Xiaoyan pun pamit meninggalkan Mo Tianxing diikuti dengan Xian dan dokter peri kecil. Setelah kepergian Xiaoyan, dua sosok menghampiri Mo Tianxing dan bertanya apakah Yan Xiao menolak tawaran tetua pertama. Mo Tianxing dengan ekspresi kesal mengangguk dan mengepalkan tinjunya.
Moya segera bertanya langkah apakah yang harus mereka lakukan saat ini. Apakah mereka harus menyerang kelompok Yan Xiao untuk mendapatkan Zong Breaking Pill? Mo Tianxing segera berkata bahwa hal itu akan sangat sulit mengingat bahkan ia tidak akan sanggup bertarung dengan gadis Dozong di sisi Yan Xiao. Mendengar hal itu, Moya hanya dapat terdiam, begitu pula dengan Qisan yang berada di sampingnya. Mo Tianxing lanjut berkata bahwa saat ini mereka hanya perlu menunggu mereka saling bertarung memperebutkan Bodhisattva Body Transformation Saliva hingga sama-sama terluka. Pada saat itulah mereka akan mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan. Moya dan Qisan segera mengangguk, kemudian mereka pun segera pergi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya segera berjalan keluar dari tempat Mo Tianxing. Ziyan dengan kesal segera berkata, bisa-bisanya Mo Tianxing hanya menawarkan bahan lebih untuk Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan menyadari bahwa bahan obat yang ditawarkan Mo Tianxing tidaklah seberapa. Terlebih dengan kemampuan Ziyan, mereka akan dengan mudah mendapat bahan-bahan yang seperti itu. Di sisi lain, dokter peri kecil segera berkata, tampaknya setelah penolakan ini Mo Tianxing akan merencanakan sesuatu kepada Xiaoyan. Oleh karena itu mereka harus memperhatikan gerak-gerik dari sekte Black Emperor. Xiaoyan mengangguk, kemudian dokter peri kecil lanjut berkata, menurut penglihatannya banyak mata-mata dari beberapa sekte di sekitar mereka. Jelas mereka memantau pergerakan dari Old Yingsan dan beberapa pesaing yang akan merebut barang di tangannya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata, bagaimanapun caranya mereka harus berhasil mendapatkan benda tersebut. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba sosok tua berpapasan dengan tanpa ekspresi sedikit pun. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Old Yingsan yang akan menuju ke Mo Tianxing. Tatapan dingin terpancar dari Old Yingsan ketika mereka saling beradu tatapan. Xiaoyan merasa sedikit lega setelah Old Yingsan sudah sepenuhnya melintas dari pandangannya. Xiaoyan segera berkata seharusnya Old Yingsan mendengar apa yang baru saja mereka bicarakan. Dokter peri kecil mengangguk kemudian berkata tak lama lagi sepertinya ia akan meninggalkan Black Emperor City. Ia lanjut bertanya rencana apakah yang akan Xiaoyan lakukan untuk saat ini. Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya mereka harus mencari kakak kedua Xiaoli dan tetua Suqian. Dengan begitu, mereka akan memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dokter peri kecil mengangguk, kemudian mereka pun segera pergi. Di sisi lain, kelompok Xiaoge tidak tinggal di dalam Black Emperor City dan memutuskan berdiam diri di sisi luar kota. Xiaoli segera bertanya bagaimanakah informasi perkembangan mengenai kelompok Demon Flame Valley saat ini. Seorang prajurit segera menjelaskan bahwa mereka telah meninggalkan Black Emperor City, namun langkah mereka masih belum terlalu jauh. Mereka memilih tinggal agak jauh dari Black Emperor City dan mempersiapkan rencana untuk mencegat Old Yingsan. Suqian segera berkata, sungguh banyak sekali peminat dari benda tersebut dan sepertinya pertempuran kuat akan benar-benar terjadi. Tak lama dari perkataannya selesai, ia langsung menoleh ke arah pintu dan bertanya siapakah yang menguping di sana. Seketika pintu terbuka dan 3 sosok segera muncul di hadapan semuanya. Mereka terkejut melihat 2 sosok berjubah sementara 1 sosok lagi merupakan seorang wanita berambut putih yang pernah mereka lihat. Seketika Suqian berpikir bahwa sepertinya mereka akan membuat perhitungan karena telah berani bersaing dalam pelelangan. Kelompok Xiaoge segera berlari ke belakang tetua Suqian setelah merasakan ketakutan di sana. Xiaoli juga memikirkan hal yang sama dengan Suqian dan bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Suqian segera menangkupkan tangan lalu berkata bahwa semua orang memiliki hak bersaing dalam pelelangan. Dengan begitu bukan maksud mereka untuk menyinggung pihak lain dalam pelelangan. Mendengar hal itu, Xiaoyan tidak dapat menahan tawanya, kemudian segera melepaskan topi bambu yang menutupi wajahnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa perkataan tetua Suqian benar-benar sangat serius. Wajah familiar terungkap membuat Xiaoli dan tetua Suqian seketika merasakan kegembiraan. Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya bagaimanakah keadaannya. Begitu pula dengan Suqian yang benar-benar terkejut akan kehadiran dari Xiaoyan yang ternyata adalah alkemis misterius.
Xiaoli tidak bisa menahan ungkapan tawa bahagianya ketika menyadari Xiaoyanlah sosok alkemis misterius yang ada di pelelangan. Xiaoli segera berkata mengapa Xiaoyan tidak mengungkapkan identitas aslinya ketika mereka di pelelangan. Xiaoyan pun menjawab bahwa hal itu akan sedikit berbahaya terlebih dengan adanya demon Flame Valley. Xiaoli mengangguk kemudian berkata bahwa hal itu memang benar karena demon Flame Valley telah menyebar gambar Xiaoyan kepada semua anggotanya. Setelah itu, Xiaoli segera melirik ke arah sosok wanita kuat di samping Xiaoyan dan bertanya-tanya mengapa adik ketiga selalu memiliki pendamping yang sangat kuat. Sebelumnya ada Ratu Medusa yang merupakan seorang elit di tingkat Dozong dan saat ini Xiaoli berpikir sepertinya adik ketiga telah menjadi Fucek Boy Cap Martil kelas tongkol. Sementara itu, menyadari lirikan Xiaoli, akhirnya Xiaoyan segera memperkenalkan dokter peri kecil kepada Xiaoli. Dokter peri kecil segera menyapa kakak kedua Xiaoli dengan lembut membuat Xiaoli tersenyum kaku. Xiaoyan di sampingnya juga merasa terkejut dan teringat momen hangat waktu dulu bersama dengan dokter peri kecil yang bersikap manis. Xiaoli segera berkata untuk tidak perlu terlalu sopan dengannya, terlebih mereka adalah saudara. Dokter peri kecil hanya tersenyum, kemudian Xiaoyan lanjut berbicara pada tetua Suqian. Xiaoyan meminta maaf karena ia baru dapat kembali mengingat Xiaoyan telah melakukan pertapaan untuk menembus tingkat Do Huang. Mendengar hal itu, Xiaoli terkejut dan bertanya apakah benar Xiaoyan telah menembus tingkat Do Huang. Xiaoli benar-benar tidak menyangka dengan kemampuannya Xiaoyan telah berhasil sampai ke tingkat yang sulit untuk ditembus. Xiaoyan tersenyum lalu berkata bahwa ia hanya beruntung dapat menembus tingkat Do Huang dengan cepat. Suqian yang jelas telah merasakan kekuatan Xiaoyan juga tidak dapat menahan rasa terkejut di hatinya. Ia berkata sungguh benar-benar tak terduga bahkan alkemis misterius sebelumnya adalah Xiaoyan yang juga merupakan seorang di tingkat Do Huang. Xiaoli tertawa bahagia lalu berkata bahwa apa yang dilihat ayah memang tidaklah salah. Xiaoyan telah tumbuh menjadi sangat kuat dan benar-benar layak untuk memimpin klan Xiao. Seketika raut wajah Xiaoyan agak berubah mendengar perkataan ayah dari mulut Xiaoli. Menyadari perubahan tersebut, Xiaoli segera mengalihkan topik dan memperkenalkan Xiaoyan pada beberapa ahli kuat di belakangnya. Xiaoli berkata kepada mereka bahwa ini adalah pemimpin Xiaogate yang mereka telah dengar namanya. Mereka pun segera berlutut memberi hormat kepada Xiaoyan yang berada tepat di hadapannya. Secara alami, mereka tidak mengetahui bagaimana kekuatan Xiaoyan, namun mengingat gelar alkemis tingkat 6 saja sudah membuat mereka bangga akan sosok memimpin Xiaogate. Melihat prajurit kuat yang berlutut, Xiaoyan melambaikan tangannya dan hembusan angin lembut segera mengangkat tubuh mereka. Xiaoyan segera berkata untuk tidak perlu begitu sopan mengingat mereka semua adalah keluarga. Di masa depan, Xiaogate harus membuang kekakuan yang terjadi di antara mereka dengan batas seperti itu. Seketika mereka pun terkejut melihat tindakan Xiaoyan yang hanya dengan lambaian tangannya saja dapat mengangkat mereka bersamaan. Terlebih dengan sikap yang mengutamakan kekeluargaan membuat mereka tidak ragu dengan kekuatan dan kemampuan memimpin Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoli pun mengajak mereka ke ruang lain untuk bersantai dan berbincang-bincang. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu ruangan dan mulai duduk bersama. Kemudian keterkejutan seketika melintas di mata Suqian. Sosok gadis kecil terungkap setelah melepaskan jubah hitam membuat Suqian melotot. Ia segera berkata sungguh tak terduga Xiaoyan juga membawa bocah nakal ini kembali. Ia lanjut berkata tak disangka gadis kecil nakal ini telah berada di tingkat Do Huang. Xian dengan nada sombong berkata jika saja tetua Suqian melepaskannya keluar lebih awal maka ia pasti telah menjadi seorang elit Dozong. Suqian segera berkata hal ini bisa terjadi karena ia menitipkan Xian kepada Xiaoyan. Jika saja ia melepaskan Xian pergi sendirian, mungkin nasibnya akan berakhir dengan dijual oleh para bandit. Xiaoyan seketika tertawa mendengar kerusuhan yang terjadi di antara mereka berdua. Tak lama, Xiaoli segera bertanya apakah keperluan Xiaoyan datang ke Black Emperor City. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ia bertujuan untuk melihat beberapa barang di pelelangan yang menarik perhatiannya. Setelah perkataan Xiaoyan jatuh, Suqian segera berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang harus diberikan kepada Xiaoyan.
Ia segera mengeluarkan gulungan dan memberikannya kepada Xiaoyan. Suqian berkata bahwa ini adalah gulungan teknik pedang yang Xiaoli dapatkan untuk Xiaoyan di pelelangan. Xiaoyan jelas mengetahui gulungan tersebut namun masih terkejut atas perlakuan Xiaoli. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berterima kasih kepada Xiaoli yang langsung berkata untuk tidak perlu begitu sopan. Xiaoli lanjut berkata sebaiknya mereka membahas hal penting terlebih dahulu. Xiaoyan mengangguk, kemudian ia lanjut menjelaskan bahwa saat ini tujuan utamanya adalah Bodhisattva Body Transformation Saliva. Suqian seketika terkejut kemudian bertanya mengapakah Xiaoyan membutuhkan benda tersebut. Xiaoyan menjelaskan bahwa ia akan memurnikan obat untuk dokter peri kecil dari racun tubuh menyedihkan dalam tubuhnya. Suqian segera menoleh ke arah dokter peri kecil lalu berkata pantas saja ia telah mencapai tingkat dozong dengan usia yang sangat muda. Rupanya hal itulah yang membuatnya dapat menembus tingkat dengan sangat cepat. Suqian mengerutkan alis lalu berkata bahwa racun tubuh tersebut memang sangat mengerikan. Ia pernah mendengar mengenai hal tersebut beberapa tahun yang lalu dan dikatakan semakin tinggi pencapaian seseorang maka akan semakin luas jangkauan letusan racun yang ditimbulkan. Ratusan ribu kilometer dari letusan yang dilewati racun dapat dipastikan mengalami kematian entah itu manusia maupun binatang ajaib. Selain itu, Suqian juga belum pernah mendengar adanya orang yang berhasil mengendalikan racun tubuh yang sulit dikendalikan. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa ia memiliki keyakinan selama berhasil mendapatkan Bodhisattva Body Transformation Saliva. Mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkannya, maka saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkannya. Terlebih jarak letusan dalam tubuh dokter peri kecil semakin lama semakin mendekat. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat membuang waktu dan memanfaatkan situasi yang ada. Suqian mengangguk kemudian menghela nafas dan berkata bahwa sangat disayangkan benda itu jatuh di tangan Yingsan. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera bertanya apakah Suqian mengenali Old Yingsan. Ia mengangguk kemudian menjelaskan sedikit mengenai kekuatan dari Old Yingsan. Setelah itu, Xiaoyan bertanya apakah Yingsan memiliki faksi di belakangnya. Suqian berkata bahwa Yingsan adalah orang yang bebas dan tidak suka dikekang. Oleh karena itu, sepertinya ia tidak memiliki faksi dan bergerak sendiri. Xiaoyan menghela nafas menyadari menghadapi dozong yang seorang diri akan lebih mudah dibandingkan dengan ada faksi di dalamnya. Namun meski begitu, mereka harus bersiap dengan kemunculan faksi lain yang juga berniat sama. Suqian lanjut berkata bahwa sepertinya pertempuran akan benar-benar terjadi dengan banyak faksi yang saling bertarung. Oleh karena itu, mereka harus memiliki rencana yang sangat matang jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Xiaoyan segera bertanya apakah tetua Suqian memiliki rencana untuk menghadapi mereka. Suqian segera berkata bahwa saat ini hal yang terbaik adalah menunggu. Mengingat banyak faksi yang akan turun, maka mereka tidak boleh menjadi yang pertama untuk menyerang. Meskipun mereka berhasil mendapatkan Bodhisattva Body Transformation Saliva setelah mengalahkan Yinsan, akan ada banyak faksi yang segera datang. Mereka akan memanfaatkan kelelahan pihak lawan dan merebut benda tersebut. Dalam hal ini, mereka harus benar-benar bertindak menjadi faksi terakhir yang turun dalam pertempuran. Xiaoyan merenung sejenak memikirkan rencana yang dibuat oleh tetua Suqian. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa faksi lain juga memiliki banyak orang kuat di tingkat dozong. Terlebih dengan Demon Flame Valley memiliki seorang pria tua berjubah yang juga seorang di tingkat dozong. Suqian mengangguk membenarkan perkataan Xiaoyan yang lanjut bertanya kepada Suqian. Xiaoyan bertanya apakah tetua Suqian mengetahui tentang sosok pria tua berjubah dari pihak Demon Flame Valley. Suqian menjelaskan bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan sosok tersebut selama perang berlangsung. Ia menduga sepertinya mereka baru saja bekerja sama setelah mendapat kabar adanya lelang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah menurut tetua Suqian sosok pria tua berjubah itu bukan kepala Demon Flame Valley. Suqian menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa kepala Demon Flame Valley sedang melakukan pertapaan dan belum keluar.
Selain itu, Sukian merasakan perbedaan aura dari keduanya dan dapat dipastikan bahwa sosok tersebut bukan kepala demon Flame Valley. Setelah pembahasan yang panjang, Xiaoyan segera bertanya apakah rencana yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Sukian menjawab bahwa mereka hanya perlu menunggu adanya pergerakan dari pihak lain sebelum bergerak. Xiaoyan mengangguk, kemudian Xiaoli segera berkata sebaiknya mereka beristirahat terlebih dahulu. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk, kemudian melirik ke arah Xiaoli yang seperti teringat sesuatu. Xiaoli segera menanyakan bagaimanakah keadaan Jiama semenjak saat itu. Xiaoli lanjut berkata bahwa ia mendapat surat dari kakak pertama tentang adanya perang selama 1 tahun yang menghancurkan Jiama. Namun ketika akan berangkat, ia kembali mendapatkan surat bahwa perang telah selesai dan kakak pertama memerintahkan Xiaoli untuk tetap berada di Black Corner. Mendengar hal itu, tanpa sadar dokter peri kecil gemetar ketika pertanyaan Xiaoli mengenai perang Jiama terucap. Ia jelas menyadari bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari instruksinya. Dalam hatinya, dokter peri kecil berpikir jika saja ia mengetahui pemimpin aliansian adalah Xiaoyan, mungkin perang selama setahun tidak akan terjadi. Xiaoyan di samping dokter peri kecil pun menyadari perubahan yang dialaminya dan buru-buru berbicara kepada Xiaoli. Xiaoyan berkata bahwa saat ini keadaan Jiama telah baik-baik saja dan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Xiaoli tersenyum mendengar sedikit penjelasan tersebut, kemudian Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraan. Xiaoyan berkata sepertinya mereka memang harus segera beristirahat mengingat mereka tidak merasakan kenyamanan selama berada di Black Emperor City. Xiaoli pun mengangguk, kemudian meminta pelayan mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing. Mereka pun segera diantar dan sampai di suatu kamar. Xiaoyan berkata kepada dokter peri kecil bahwa ia tak perlu khawatir mengenai apa yang dipertanyakan oleh Xiaoli. Xiaoyan lanjut berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Dokter peri kecil mengangguk, namun dalam hatinya masih merasakan kesedihan. Ia menghela nafas karena merasa beruntung tidak ada anggota keluarga Xiaoyan yang terbunuh dalam pertempuran, dan jika tidak, mungkin mereka takkan sampai pada titik ini. Setelah itu, Xiaoyan lanjut berkata agar sebaiknya dokter peri kecil segera beristirahat. Dokter peri kecil juga berkata agar Xiaoyan memanfaatkan waktu beristirahat dengan sebaik mungkin. Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya dokter peri kecil bersama dengan Zian masuk ke kamarnya. Xiaoyan pun lanjut diantar menuju kamar lain dan segera masuk. Setelah itu, Xiaoyan menghela nafas lega mengingat hari yang sengit dan melelahkan telah ia lewati. Xiaoyan segera mengeluarkan sosok besar dalam cincin penyimpanannya dan mayat binatang ajaib segera keluar. Tubuh besar memenuhi hampir setengah ruangan, kemudian Xiaoyan segera memperhatikannya. Xiaoyan segera mendekati tulang sayap yang berisi aliran energi kuat di dalamnya, kemudian segera mengeluarkan pisau dari cincinnya. Perlahan Xiaoyan mulai memotong bagian punggung tempat sayap terhubung. Xiaoyan berniat mengambil tulang sayap sebagai bahan untuk membuat Skybird Nine Flying Wings. Setelah selesai, Xiaoyan pun memasukkan tulang sayap dalam cincin penyimpanannya. Tersisa seonggok tubuh di depan Xiaoyan yang berpikir apakah ada harta berharga lain dalam tubuh tersebut. Ia pun segera memotong-motong bagian tubuh namun tidak menemukan harta berharga lainnya. Daging putih tanpa darah dengan gas asam menyebar membuat Xiaoyan sedikit mundur sebelum akhirnya gas menyentuh ke langit-langit rumah. Tak lama atap terkikis dan bolong karena kekuatan asam dari dalam tubuh si mayat. Xiaoyan seketika berpikir apakah mungkin harta berharga dalam tubuh mayat binatang ajaib telah hancur akibat kekerasan asam. Tak lama terdengar suara bocah dari atap dan berkata bahwa Xiaoyan telah mengganggunya. Zian segera turun dari atap bolong dan berada tepat di depan Xiaoyan. Zian segera menatap si mayat, kemudian Xiaoyan lanjut bertanya apakah yang dilakukan Zian. Mendengar hal itu, Zian segera berkata bahwa ia mencium bau mayat yang sangat mengganggu, kemudian mencari sumber bau dan sampai di sini. Setelah itu, Zian segera mengambil pisau dan memotong-motong kuku dari si mayat membuat Xiaoyan agak kebingungan. Setelah selesai, Zian menaruh kuku di atas meja dan meminta Xiaoyan untuk membakarnya dengan api surgawi. Xiaoyan pun segera menurutinya, lalu api melesat membakar semua kuku yang ada.
Xiaoyan seketika terkejut melihat kuku putih berubah menjadi cahaya hijau merah setelah beberapa saat dibakar. Kuku besar berubah menyusut menjadi seperti jarum yang tajam. Setelah selesai, Ziyan meminta Xiaoyan menaruhnya di atas meja dan ia pun menurutinya. Seketika meja pun hancur ketika kuku diletakkan di atasnya, membuat Xiaoyan terkejut. Ia tak menyangka kekuatan kuku tersebut sangat menakutkan dan segera bertanya kepada Ziyan. Xiaoyan bertanya apakah yang akan dilakukan Ziyan dengan kuku tersebut. Ziyan segera berkata bahwa ia akan membuat sarung tangan yang dapat menambah kekuatan dari pukulannya. Xiaoyan seketika terbayang akan sekuat apa pukulan Ziyan jika ditambah dengan kuku tersebut. Jika saatnya tiba, sepertinya ahli Do Huang akan terluka parah bahkan mati setelah menerima pukulan dari Ziyan. Xiaoyan tidak menyangka Ziyan mengetahui hal seperti itu ada dalam tubuh si mayat, kemudian segera tersadar dan kembali bertanya. Xiaoyan bertanya apakah yang harus ia lakukan pada tubuh si mayat. Ziyan segera mengambil kuku kemudian menjawab bahwa Xiaoyan dapat membakarnya dan akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun segera melakukan apa yang dikatakan Ziyan. Tak lama terlihat cairan hijau merah yang keluar ketika tubuh menyusut di bawah panas api surgawi. Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dan menyimpan cairan yang menetes. Setelah agak lama, tubuh si mayat pun lenyap dan hanya menghasilkan 5 tetes cairan di dalam giok. Xiaoyan segera melihat isi giok di mana cairan tidak saling tercampur meskipun dalam satu tempat yang sama. Tersisa kepala si mayat, kemudian Xiaoyan berpikir seharusnya ada monster core dalam kepala si mayat dan mulai membakarnya. Api hijau segera menyelimuti kepala monster dan setelah agak lama Xiaoyan tidak mendapatkan apa-apa. Ia segera bertanya kepada Ziyan mengapa tidak ada harta karun di kepala si mayat. Ziyan segera menjawab bahwa hal yang dilakukan Xiaoyan itu adalah salah dan akan menguapkan energi yang ada. Xiaoyan segera menarik api dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Ziyan menjawab bahwa Xiaoyan harus menuangkan setetes cairan tadi kemudian membakarnya dengan api surgawi. Xiaoyan pun segera mengikuti instruksi Ziyan dan meneteskan cairan hijau merah tersebut. Setelah itu api hijau segera menyerbu membuat cairan seketika melapisi kepala si mayat. Proses berjalan agak lama hingga akhirnya energi kuat terpancar ketika kepala semakin menyusut. Energi kuat mengakibatkan Ziyan tanpa sadar mengeluarkan aura ungu yang sangat kuat. Xiaoyan pun segera berteriak kepada Ziyan hingga akhirnya ia kembali tersadar. Xiaoyan berpikir sepertinya itu adalah sifat alami yang timbul akibat tekanan energi dari si mayat. Setelah agak lama dan energi semakin menyusut, cahaya hijau terpancar membuat Xiaoyan terkejut. Energi semakin melemah dan mengapung di hadapan Xiaoyan yang masih terkejut. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini monster core binatang ajaib tingkat 7.